Langit senja di desa Sindang Rimba selalu menampakkan rona merah keemasan yang indah. Namun bagi penduduk setempat, keindahan itu tak pernah bisa mengusir rasa takut yang meliputi saat malam mulai turun. Mereka semua tahu, hutan sungkup yang membentang di sisi desa menyimpan misteri gelap. Di balik pepohonan rimbun yang menjulang, terdapat sebuah gua yang tak seorang pun berani mendekat. Konon, di dalam gua itu tinggal sosok legendaris yang disebut sebagai Ratu Siluman Ular. Legenda itu telah menjadi cerita turun-temurun, disampaikan dari generasi ke generasi. Sang ratu dikisahkan sebagai makhluk setengah manusia, setengah ular, dengan kecantikan memukau yang dapat melumpuhkan siapa saja yang menatapnya. Ia adalah penjaga harta karun berlimpah, dan hanya akan memberikan kekayaan kepada mereka yang berani menyerahkan tumbal berupa nyawa manusia. Namun perjanjian dengan ratu tersebut selalu berakhir tragis. Para pelaku akan kehilangan akal atau dihantui oleh sosok ular raksasa hingga akhir hayatnya. Arman, seorang lelaki paruh baya yang tinggal di pinggir desa, mendengar cerita itu sejak kecil. Namun hari-harinya terlalu dipenuhi masalah untuk memikirkan kisah mistis seperti itu. Ia adalah seorang kepala keluarga yang berjuang menghidupi istri dan anak tunggalnya, Arini. Kehidupannya sederhana, tetapi utang yang terus menumpuk membuat segalanya terasa berat. Rentenir bernama Pak Kosim tak pernah lelah mendesaknya, bahkan mengancam akan mengambil rumahnya jika pembayaran tak segera dilunasi. Di sebuah sore yang suram, Arma duduk di depan rumahnya yang reot, termenung memikirkan cara keluar dari situasi yang menjeratnya. Saat itu seorang tetua desa bernama Pak Leman kebetulan melintas dan menyapanya. Pak Leman dikenal sebagai orang yang suka bercerita, terutama tentang hal-hal mistis yang menyelimuti desa mereka. "Man, apa kau masih ingat cerita tentang Ratu Siluman Ular di hutan sungkup?" tanya Pak Leman sambil duduk di balai-balai bambu. Arman mengangguk lemah. Cerita lama pak, tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya sekarang. Lebih baik saya fokus memikirkan cara melunasi utang. Namun Pak Leman tersenyum tipis, matanya menyipit seakan menyimpan rahasia. Kau tahu, legenda itu bukan hanya cerita. Beberapa orang pernah membuktikan kebenarannya. Kekayaan melimpah datang, tapi selalu ada tumbal yang harus diberikan. "Tumbal seperti apa, Pak?" tanya Arman, nadanya setengah penasaran, setengah skeptis. Pak Leman menatap lurus ke arah hutan sungkup yang tampak gelap, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. "Tumbal nyawa, Man, nyawa manusia. Hutan itu sudah menjadi saksi banyak jiwa yang hilang demi kekayaan duniawi." Percakapan itu menancap dalam benak Arman. Malam itu ketika ia mencoba tidur, pikirannya tak bisa lepas dari cerita Pak Leman. Goa di tengah hutan, ratu siluman, dan kekayaan yang datang secepat kilat. Semuanya terus terngiang. Dalam keputusasaan, bisikan gelap mulai menyusup ke dalam hatinya, menggodanya untuk mengambil resiko besar demi mengakhiri penderitaannya. Namun Arman belum tahu bahwa godaan itu akan membawanya ke jalan yang penuh teror dan pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Legenda Ratu Siluman Ular mulai mengetuk pintu kehidupannya, menawarkan jalan keluar sekaligus bencana. Hari-hari Arman semakin terasa menyesakan. Pak Kosim sang rentenir datang ke rumahnya hampir setiap minggu, menggedor pintu dengan suara keras seperti hendak merobohkannya. Istri Arman, Lina, hanya bisa menangis di sudut ruangan, memeluk anak mereka, Arini, yang tubuhnya semakin kurus dan pucat. Kekurangan gizi membuat anak kecil itu lebih sering terbaring daripada bermain seperti biasanya. "Kalian ini mau sampai kapan begini? Rumah ini sudah hampir jadi milik saya. Kalau kamu masih berlagak miskin," bentak Pak Kosim dengan nada mengancam suatu siang. Arman hanya diam. Tangannya mengepal, tapi ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Janji untuk melunasi utang selalu ia lontarkan, tetapi tanpa uang. Janji itu hanyalah angin lalu. Setelah Pak Kosim pergi, Lina menatap Arman dengan mata penuh air mata. "Mas, sampai kapan kita begini?
Arini sakit, makan pun susah. Aku tidak sanggup lagi." Kata-kata Lina itu menohok Arman seperti pisau tajam. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah dan suami. Ia ingin memberikan yang terbaik, tapi apa daya, setiap usaha yang ia coba selalu berakhir dengan kegagalan dan hutang. Malam itu Arman duduk di depan rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Hatinya penuh dengan kebingungan, sementara pikirannya dipenuhi bisikan yang tak menentu. Ingatan tentang cerita Pak Leman beberapa hari lalu kembali muncul, tentang goa di hutan sungkup, tentang ratu siluman ular, dan tentang kekayaan yang hanya bisa didapat dengan cara tak biasa. Benarkah itu jalan keluarnya? Gumam Arman pada dirinya sendiri. Saat malam semakin larut, ia akhirnya memejamkan mata, mencoba melarikan diri dari beban hidupnya dalam tidur. Namun malam itu bukan malam biasa. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di hutan yang gelap dan lebat. Di hadapannya muncul sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak menyerang, hanya melingkar di hadapannya, lalu berbicara dengan suara berat dan berwibawa. Vibrasi Arman yang menggetarkan frekuensi membuat ratu ular memanggilnya di dalam mimpi. "Datanglah ke gua di tengah hutan ini. Aku akan memberikanmu apa yang kau butuhkan, Arman." Suara itu bergema, memikat sekaligus menakutkan. Arman terbangun dengan nafas tersengal. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Meski udara malam itu dingin menusuk, ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau sebuah panggilan. Namun kata-kata ular raksasa itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Lina menemukan Arman duduk di dapur dengan tatapan kosong. "Mas, sampean gak tidur lagi semalaman?" tanya Lina khawatir. Arman hanya mengangguk lemah. "Aku harus cari jalan keluar, Lin, apapun caranya." Keputusan itu akhirnya diambil malam harinya. Saat Lina dan Arini sudah terlelap, Arman diam-diam mengambil lampu minyak, pisau kecil, dan sebuah tas kain. Ia meninggalkan rumah tanpa sepatah kata, melangkahkan kakinya menuju hutan sungkup yang gelap dan penuh misteri. Langkah Arman terasa berat, tetapi keputusannya sudah bulat. Saat tiba di bibir hutan, ia sempat ragu sejenak. Bayangan Arini yang sedang terbaring sakit membuatnya kembali melangkah maju. "Kalau ini bisa menyelamatkan keluargaku dari kemiskinan, aku akan melakukannya," bisiknya pada dirinya sendiri. Hutan itu begitu sunyi, hanya suara angin yang sesekali terdengar, berbisik di antara dedaunan. Semakin jauh ia masuk, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar seakan mengintimidasi, dan bayangan gelap di antara semak-semak membuat bulu kuduknya meremang. Namun Arman terus melangkah, hingga akhirnya ia menemukan sebuah goa di tengah hutan. Mulut goa itu gelap, dihiasi akar-akar pohon yang menjuntai. Aroma aneh tercium, campuran bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Dengan nafas tertahan, Arman melangkah masuk ke dalam goa. Tidak tahu apa yang menunggunya di dalam sana. Di titik ini ia tak lagi memikirkan rasa takut. Satu-satunya yang ada di benaknya hanyalah bayangan Arini yang sehat kembali, Lina yang tersenyum bahagia, dan kehidupannya yang terbebas dari jeratan utang. Namun ia juga belum menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil mendekatkannya pada perjanjian gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam terasa semakin dingin saat Arman melangkah lebih dalam ke dalam hutan sungkup. Udara di sekitar terasa berat, seakan hutan itu hidup dan memperhatikan setiap gerakannya. Cahaya dari lampu minyak di tangannya hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan, sementara bayangan gelap menari-nari di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara aneh seperti bisikan yang samar, namun jelas terdengar. "Pulang, atau kau akan binasa." Suara itu menggema di telinga Arman. Ia berhenti sejenak, tubuhnya gemetar, tapi pikirannya sudah terlanjur bulat. "Aku harus melakukannya, ini untuk keluargaku," bisiknya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Langkah kakinya terhenti di depan mulut goa yang pernah ia dengar dari cerita Pak Leman. Goa itu tampak seperti mulut raksasa yang siap melahap siapa saja yang berani masuk. Dindingnya dihiasi lumut tebal, dan akar pohon menggantung seperti tirai,
Bau amis dan anyir menyengat hidungnya, membuat perutnya mual, tapi ia menguatkan hati. Saat memasuki gua, suara angin berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Suara tetesan air yang jatuh dari stalaktit menggema, seakan menjadi musik pengiring yang menyeramkan. Tiba-tiba dari dalam kegelapan terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. "Selamat datang, Arman." Sebuah suara lembut namun penuh wibawa terdengar. Arman menoleh dengan cepat, dan di hadapannya muncul sesosok wanita cantik luar biasa, berbalut kain emas yang mengilap. Matanya tajam seperti mata kucing, berwarna hijau menyala. Tapi yang paling mencengangkan adalah ekor ular raksasa yang menjuntai di belakang tubuhnya. "Ratu siluman ular," gumam Arman dengan suara tercekat. Kakinya gemetar, ingin berlari tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Wanita itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putih yang rapi. "Kau datang padaku dengan keputusasaan. Aku bisa memberimu kekayaan, kekuatan, dan hidup yang kau impikan. Tapi segalanya ada harganya," katanya sambil melingkarkan ekornya di sekeliling tubuh Arman, membuatnya sulit bernapas. Apa yang harus aku lakukan?" Arman berusaha berbicara meskipun dadanya terasa sesak. Ratu itu menatapnya tajam. "Tumbal nyawa manusia sebagai persembahan untukku. Semakin besar dosanya, semakin kuat berkat yang kau dapatkan dariku." Arman terdiam, pikirannya berputar. Tumbal nyawa manusia? Ini bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Tapi bayangan keluarganya, istri yang menangis, anak yang sakit, rumah yang hampir disita, terus menghantui pikirannya. Aku setuju," ucapnya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Senyuman di wajah Ratu Siluman Ular semakin lebar. "Bijak sekali. Sebagai tanda kesetiaanmu, kau harus memberikan tumbal pertama malam ini." Arman mencoba mengingat siapa yang pantas menjadi korban. Pikirannya langsung tertuju pada seseorang, Hamid, mantan rekannya yang pernah menipunya dalam bisnis kecil-kecilan beberapa tahun lalu. Karena Hamid, Arman kehilangan modal dan terjerat utang rentenir yang membawanya ke titik ini. "Bagus," ujar Ratu itu seolah membaca pikirannya. "Bawa aku ke dia, aku akan memandu langkahmu." Ekor ular itu melilit tubuh Arman, dan dalam sekejap ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat keluar dari goa. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di depan rumah Hamid, sebuah gubuk tua yang terlihat kosong dan gelap. Arman merasa tubuhnya bergerak seperti otomatis, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Ia masuk ke dalam rumah itu tanpa rasa takut, meskipun hatinya terus berdebar kencang. Hamid yang sedang tertidur di atas tikar lusuh tiba-tiba terbangun. Matanya membelalak melihat Arman berdiri di depannya. "Arman, kau ngapain di sini setengah malam begini?" tanyanya dengan nada curiga. Namun sebelum Hamid bisa berkata lebih banyak, Arman meraih pisau yang ia bawa. Dalam satu gerakan cepat, ia menusukkan pisau itu ke tubuh Hamid. Tidak ada perlawanan, hanya suara erangan yang perlahan menghilang seiring dengan nyawa Hamid yang pergi. Saat darah mengalir di lantai, bayangan besar Ratu Siluman Ular muncul di belakang Arman, tersenyum puas. "Kau sudah melakukan tugas pertamamu dengan baik. Sekarang kembalilah ke rumah, nikmati hadiahmu." Tanpa berkata apa-apa, Arman berjalan pulang seperti orang yang sedang bermimpi. Langit mulai terang saat ia tiba di rumahnya. Di depan pintu, Lina berdiri dengan mata melebar, menunjukkan secari kertas di tangannya. "Mas, utang kita lunas. Ini surat pelunasan dari Pak Kosim." Lina menangis bahagia sambil memeluk Arman. Namun di balik kebahagiaan itu, Arman hanya bisa terdiam. Ia tahu pengorbanan dari kekayaan ini baru saja ia mulai bayar dengan sesuatu yang tak ternilai, tumbal nyawa manusia. Pagi itu suasana rumah Arman terasa berbeda. Halaman yang sebelumnya penuh dengan rumput liar kini sudah bersih, dihiasi pot bunga berwarna-warni yang baru saja dibelikan Lina di pasar. Di sudut dapur, Lina sibuk memasak makanan enak, hal yang jarang terjadi sebelumnya karena keterbatasan uang mereka.
Arini yang sebelumnya lesu karena kekurangan gizi, kini terlihat ceria bermain di halaman depan. Kekayaan datang begitu cepat, seperti air bah yang tak terbendung. Hanya dalam beberapa minggu, usaha warung kecil milik Arman yang dulu hampir bangkrut, tiba-tiba berubah menjadi pusat grosir yang ramai pelanggan. Ia mampu membeli motor baru untuk menunjang usahanya, menggaji karyawan, bahkan mulai merambah ke bisnis properti kecil-kecilan. Para tetangga pun tak henti-hentinya membicarakan perubahan hidup Arman. Luar biasa ya si Arman, baru kemarin utangnya numpuk, sekarang sudah kaya raya, gumam Bu Ranti, tetangga sebelah. Pasti ada yang aneh, mana mungkin usaha kecil bisa berkembang secepat itu, sahut Pak Samsul dengan nada curiga. Namun desas-desus itu tidak menghentikan langkah Arman. Setiap malam ia tidur di kamar baru yang lebih nyaman, tapi dengan perasaan gundah. Suara bisikan dan bayangan ular kerap menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa kekayaannya tidak gratis, melainkan hasil dari perjanjian gelap dengan Ratu Siluman Ular. Suatu malam Lina mendekati Arman yang sedang menghitung uang hasil penjualan. Mas, kok rezeki kita bisa tiba-tiba melimpah begini? Kamu gak pernah cerita soal bisnis baru atau sumber penghasilan lainnya? Tanya Lina dengan nada lembut, tapi matanya menyiratkan rasa penasaran. Arman terdiam sejenak. Ia menatap wajah istrinya yang penuh kasih, tapi ia tidak bisa mengatakan kebenaran. Ya, mungkin ini berkah dari doa-doa kita selama ini, Dek. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting sekarang kita bisa hidup lebih baik. Jawabnya sambil tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Namun rasa curiga warga semakin menjadi-jadi. Beberapa dari mereka mulai mengaitkan kesuksesan Arman dengan cerita-cerita mistis yang kerap mereka dengar. Apalagi hutan Sungkup, tempat goa Ratu Siluman Ular berada, sudah lama dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Jangan-jangan dia ada perjanjian sama penghuni hutan itu, bisik Bu Mirna kepada Pak Samsul saat mereka berbincang. Lah, kalau benar begitu kita harus hati-hati, jangan sampai desa ini kena bala gara-gara ulah dia, jawab Pak Samsul sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Sementara itu, di rumahnya yang kini semakin megah, Arman berusaha menikmati kekayaannya. Meski setiap malam ia dihantui rasa bersalah, perjanjian itu terus membayangi pikirannya, mengingatkan bahwa kekayaan ini bukan tanpa konsekuensi. Ini baru awal. Bisikan suara lembut namun mengerikan terdengar di telinganya suatu malam. Arman terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa tumbal berikutnya pasti akan segera diminta, tumbal tahunan, dan ia tidak punya pilihan selain memenuhinya. Di desa, kecurigaan warga semakin memuncak. Beberapa orang bahkan mencoba mendekati Arman secara langsung, bertanya-tanya tentang rahasia kesuksesannya. Tapi Arman selalu menjawab dengan singkat, menghindari percakapan panjang. Kamu harus hati-hati, Mas. Banyak orang iri sama kita, kata Lina suatu malam. Iya, Dek, tapi biarkan saja. Orang yang bicara buruk itu biasanya cuma iri, jawab Arman mencoba menenangkan Lina. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa semua kecurigaan itu benar adanya. Hari-hari berlalu dan kekayaan terus mengalir. Namun bayangan gelap dari perjanjian yang ia buat semakin menghantui Arman. Di balik senyumnya yang kini sering terpampang di wajah, ada ketakutan mendalam akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menyadari bahwa rahasia ini bukan hanya akan menghancurkannya, tapi juga keluarganya jika sampai terbongkar. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama Arman dengan Ratu Siluman Ular di Gua Terlarang. Kekayaan terus mengalir, tetapi bayangan kelam dari perjanjian itu tidak pernah benar-benar hilang. Pada malam ulang tahun kesuksesannya, Arman bermimpi didatangi kembali oleh sosok Ratu Siluman Ular. Dalam mimpinya sang ratu mengenakan mahkota emas yang berkilauan, tetapi mata reptilnya memancarkan tatapan yang dingin. Arman, waktumu telah tiba untuk memenuhi janjimu. Suara sang ratu terdengar seperti desisan, menggema di kepalanya. Arman tersentak bangun, dadanya bergemuruh. Ia menyeka keringat dingin di dahinya, tetapi rasa dingin itu seolah menyelinap sampai ke tulang. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu terus berlanjut. Suara desis ular sering terdengar di telinganya, bahkan saat ia sedang terjaga. Beberapa kali ia melihat bayangan ekor ular besar di sudut matanya. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Kehidupan rumah tangganya mulai terganggu. Lina sering mengeluh tentang perasaan tidak nyaman di rumah mereka yang baru direnovasi.
Mas, aku sering dengar suara aneh di dapur malam-malam. Seperti ada sesuatu yang merayap, kata Lina, wajahnya tampak pucat. Arman mencoba menenangkan Lina, tetapi ia sendiri mulai merasakan keanehan. Pintu rumah yang terkunci tiba-tiba terbuka, barang-barang jatuh tanpa sebab, dan Arini anaknya sering menangis histeris di tengah malam sambil menunjuk ke sudut gelap kamarnya. Papa, ada ular besar di sana, tangis Arini. Arman tahu ia tidak bisa terus menunda. Ratu siluman ular telah memberi isyarat bahwa waktunya untuk menyerahkan tumbal nyawa berikutnya telah tiba. Dengan hati penuh kebencian, ia memutuskan untuk menyerahkan seorang musuh bebuyutnya, Harjo, yang dulu pernah merampas hak tanah warisan keluarganya. Malam itu Arman berangkat ke hutan sungkup dengan membawa barang milik Harjo sebagai media persembahan. Ia menyebut nama Harjo di depan goa sambil memanjatkan permohonan kepada Ratu Siluman Ular. Ambil dia sebagai tumbal. Dia yang paling pantas, bisiknya dengan nada penuh dendam. Beberapa hari kemudian, kabar kematian Harjo terdengar di desa. Harjo ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan penuh bekas gigitan ular. Meskipun tidak ada ular berbisa yang diketahui di desa itu, orang-orang bergidik ngeri mendengar kisah itu. Tetapi Arman merasa lega, ia mengira masalahnya selesai. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Teror yang lebih mengerikan justru datang setelahnya. Di malam hari, suara desisan ular semakin keras terdengar di rumah Arman. Bau amis yang menyengat sering muncul tiba-tiba, membuat Lina dan Arini jatuh sakit. Bahkan Arman mulai melihat bayangan ular besar melata di sudut kamar tidurnya. Mas, kita nggak bisa terus begini. Ada yang nggak beres, Mas, seru Lina, matanya berkaca-kaca. Arman mencoba menenangkan Lina, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah peringatan dari sang ratu. Kekayaan yang ia nikmati selama ini memiliki sebuah harga yang sangat tinggi dari yang ia duga. Suatu malam ia bermimpi lagi didatangi Ratu Siluman Ular. Kali ini sang ratu tampak lebih menyeramkan. Ekor ularnya melingkar di sekeliling tubuh Arman, membelitnya hingga ia sulit bernapas. Kekayaanmu akan terus mengalir dan perjanjian kita akan terus terikat. Tumbal-tumbal berikutnya aku nantikan, desis sang ratu dengan nada dingin. Arman terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Ia merasa seperti diambang kehancuran. Teror yang semakin intens membuatnya sadar bahwa perjanjian ini bukan hanya soal memberi tumbal, tetapi juga kehilangan dirinya perlahan-lahan. Namun ia tahu menyerahkan tumbal berikutnya bukanlah jalan keluar yang mudah. Teror akan terus datang ketika tumbal waktu untuk dipersembahkan tiba, dan ia semakin terjebak dalam lingkaran gelap tanpa akhir. 3 tahun berlalu sejak Arman pertama kali membuat perjanjian dengan Ratu Siluman Ular. Kekayaan yang ia raih telah menjadikannya salah satu orang paling terpandang di desa. Rumahnya gedong, mobil-mobil terparkir di garasi, dan usahanya terus berkembang pesat. Namun di balik kemewahan itu, bayang-bayang perjanjian gelap dengan Ratu Siluman Ular semakin menghantuinya. Malam itu Arman kembali bermimpi. Ia berada di dalam gua yang sama, tetapi suasananya jauh lebih mencekam. Udara terasa berat, dan suara desisan ular memenuhi seluruh ruang. Dari kegelapan, muncul sosok Ratu Siluman Ular. Matanya menyala seperti bara api. Arman, desisnya. Waktunya hampir tiba. Kekayaan yang kau nikmati harus dibayar dengan tumbal berikutnya. Arman menunduk, menguatkan diri untuk mendengar tuntutan itu. Apa yang harus aku serahkan kali ini? Tumbal apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Senyum dingin tersungging di bibir sang ratu. Aku ingin darahmu sendiri. Bukan darahmu, bukan dirimu, tapi darah dari dagingmu, anakmu. Arman membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti ribuan jarum. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan anakku, teriaknya. Namun Ratu Siluman Ular hanya tertawa kecil, dingin, dan tanpa belas kasihan. Kekayaan sebesar ini tidak bisa dibayar dengan nyawa orang asing, Arman.
Ikatan darah adalah satu-satunya penebus yang cukup untuk perjanjian kita agar bisa berjalan selamanya. Arman terbangun dengan keringat mengucur deras. Wajah Arini langsung terbayang di benaknya. Anak kecil yang polos itu adalah alasan ia bekerja keras selama ini. Bagaimana mungkin ia menyerahkan Arini untuk menjadi tumbal? Namun penolakan hanya membuat teror yang ia alami semakin hebat. Keesokan harinya Lina mulai memperhatikan perubahan sikap Arman. Mas, akhir-akhir ini kamu seperti orang yang selalu ketakutan. Sebenarnya ada apa, Mas? Tanya Lina, tatapannya penuh kekhawatiran. Arman hanya menggeleng. Enggak ada apa-apa, aku cuma banyak pikiran soal pekerjaan. Namun Lina tidak mudah percaya. Ia sering mendapati Arman termenung di malam hari, menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan. Di satu sisi tatapan itu penuh kasih sayang, tetapi di sisi lain ada kegelisahan yang tak terucapkan. Sementara itu, Arman dihantui oleh rasa bersalah yang semakin berat. Ia mulai menyadari betapa jauh dirinya telah tersesat demi ambisi kekayaan. Setiap kali ia melihat Arini tertawa atau bermain, hatinya terasa hancur. Bagaimana mungkin ia mempertimbangkan untuk mengorbankan anaknya sendiri? Teror dari Ratu Siluman Ular semakin menjadi. Setiap malam Arman mendengar suara tangisan anak kecil di sudut-sudut rumah. Kadang-kadang ia melihat bayangan ular besar melata di sekitar tempat tidur Arini. Suatu malam, ia bahkan melihat sosok Ratu Siluman Ular berdiri di depan kamar Arini, mengawasi anaknya yang sedang tidur. "Jangan sentuh anakku!" teriak Arman. Tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Rasa bersalah dan ketakutan membuat Arman semakin terpuruk. Ia mulai menjauh dari keluarganya, merasa tak pantas berada di sekitar mereka. Lina yang tak tahan lagi dengan perubahan sikap Arman, akhirnya memutuskan untuk menghadapi suaminya. "Mas, kamu harus cerita, Mas, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa kamu selalu gelisah dan menjauhi aku sama Arini?" tuntut Lina. Arman hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak bisa, nak. Aku nggak tahu harus mulai dari mana ceritanya. Apapun itu, Mas, aku istrimu. Kita harus hadapi ini bersama, kata Lina mencoba menggenggam tangan Arman. Namun Arman menarik tangannya. Ia tahu bahwa rahasia perjanjiannya tidak bisa diungkap begitu saja. Ia takut jika istrinya tahu ia akan kehilangan keluarganya lebih cepat dari yang ia duga. Konflik batin Arman semakin tajam. Setiap langkah yang ia ambil terasa salah. Menyerahkan Arini berarti kehilangan segalanya. Tetapi menolak perintah Ratu Siluman Ular berarti menghancurkan diri dan keluarganya dengan cara yang lebih mengerikan. Malam itu di tengah kegelisahan yang tak berujung, Arman berdiri di depan kamar Arini. Ia menatap anaknya yang sedang tidur nyenyak. Wajah polosnya bercahaya di bawah sinar bulan. Dalam hati ia berjanji bahwa apapun yang terjadi ia akan melindungi Arini. Tetapi ia tahu waktu terus berjalan dan Ratu Siluman Ular tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk menerima tumbal. Di lain waktu malam itu suasana rumah Arman terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin dingin berhembus menusuk tulang. Meski jendela dan pintu telah rapat terkunci, dari kejauhan terdengar suara desisan yang menggema, menggetarkan seluruh isi rumah. Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia mendengar suara aneh dari luar kamar, seperti sesuatu yang berat menyeret dirinya di sepanjang lantai. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar dan melihat bayangan besar melata di ruang tengah rumahnya. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, memperlihatkan sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. Arman terpaku. Tubuhnya terasa lumpuh. Ular itu mendesis, menampakkan lidah bercabang yang menjulur panjang. "Arman, waktu semakin dekat. Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan?" bisik suara dingin yang familiar di telinganya. Arman mundur mencoba melawan rasa takut yang menguasainya. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok ular itu menghilang begitu saja, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Keesokan paginya, teror itu meninggalkan jejak di lantai ruang tengah. Ditemukan bekas lintasan licin seperti kulit ular, dan di dinding ada goresan aneh menyerupai simbol yang tidak dikenal. Lina dan Arini yang keluar dari kamar masing-masing hanya bisa memandang dengan ngeri. "Mas, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Lina dengan suara gemetar. Arman hanya menggeleng, pura-pura tidak tahu. Namun ia tahu betul ini adalah peringatan dari Ratu Siluman Ular. Hari-hari berikutnya, teror semakin parah.
Sosok ular raksasa kerap muncul di malam hari, merayap di sekitar rumah, dan bahkan meninggalkan sisik besar di halaman belakang. Arman tidak bisa tidur, terus dihantui oleh bayangan dan desisan ular. Namun yang paling mengerikan adalah kondisi Arini. Anak itu mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya demam tinggi. Tetapi dokter yang memeriksanya, setelah di ronsen dan dicek darahnya di laboratorium, tidak menemukan penyakit apapun. Setiap malam Arini menggigau menyebut-nyebut, "Ular besar, ada ular besar yang mau makan aku," yang datang ke kamarnya. "Papa, ular itu bilang dia akan membawaku pergi, Pak." Lirih Arini di tengah demamnya. Kata-kata itu menghantam Arman seperti petir. Ia tahu bahwa Ratu Siluman Ular tidak main-main dengan ancamannya. Sementara itu Lina semakin panik melihat kondisi Arini yang terus memburuk. "Kita harus cari pertolongan, Mas. Kalau dokter nggak bisa bantu, mungkin orang pintar bisa, Mas," desak Lina. Arman tidak punya pilihan selain menyetujui usulan istrinya. Mereka mulai mendatangi beberapa orang pintar yang dikenal. Namun setiap kali mereka bercerita tentang teror ular, para dukun hanya menggeleng dengan wajah cemas. "Ini bukan sembarang ilmu hitam," kata seorang dukun tua yang mereka temui. "Kekuatan seperti ini tidak bisa diusir begitu saja. Kau harus menyelesaikan masalah ini langsung dengan sumbernya." Arman tahu apa maksud dukun itu, tetapi ia tetap tidak mau menyerah. Ia mencari bantuan ke dukun lain, bahkan seorang ustadz untuk melakukan ruqyah di rumahnya. Namun setiap kali ritual dilakukan, ular itu kembali muncul dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Arini yang tubuhnya semakin lemah mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya, seolah-olah ada sesuatu yang menguasainya. "Papa, Mama, aku ingin pergi main ke hutan," katanya suatu malam dengan suara datar tanpa emosi. "Aku harus menemui dia." Lina menangis memeluk anaknya erat-erat. "Mas, ini semua ulah apa, Mas? Apa yang kamu sembunyikan dariku, Mas?" tuntutnya. Air mata mengalir deras. Arman tidak bisa lagi menyangkal. Dengan hati berat ia menceritakan segalanya. Perjanjian dengan Ratu Siluman Ular, tumbal-tumbal yang telah ia serahkan, dan kini permintaan terakhir yang melibatkan Arini. Lina mendengar cerita itu dengan ngeri. Tidak percaya bahwa suaminya telah menyeret keluarga mereka ke dalam kegelapan seperti ini. "Mas, bagaimana mungkin kamu tega melakukan ini, Mas? Apa artinya semua kekayaan ini kalau kita harus kehilangan Arini?" Arman hanya bisa terdiam, tenggelam dalam rasa bersalah. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan keluarganya dari cengkeraman Ratu Ular. Di tengah keputusasaan itu, teror terus berlanjut. Sosok ular raksasa mulai muncul di siang hari, melingkari rumah mereka seolah-olah bersiap menunggu saatnya tiba. Arman merasa dirinya semakin terpojok. Apakah ia harus menyerahkan Arini atau ada cara lain untuk membebaskan keluarganya dari kutukan ini? Dalam hatinya Arman berdoa untuk pertama kalinya setelah sekian lama tak mengenal Tuhan, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Arman tidak lagi bisa duduk diam. Setelah pengakuannya kepada Lina dan melihat kondisi Arini yang semakin memburuk, ia tahu waktunya hampir habis. Tumbal berikutnya harus diserahkan. Hatinya diliputi ketakutan dan rasa bersalah, tetapi ia bertekad untuk mencari jalan keluar dari perjanjian gelap ini, meski harus menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Berbekal informasi dari seorang kerabat jauh, Arman mendengar tentang seorang dukun tua bernama Ki Sukma. Dukun ini dikenal sebagai ahli spiritual yang mampu memutuskan ikatan gaib paling rumit sekalipun. Namun Ki Sukma tinggal di desa terpencil, di pegunungan yang memakan waktu perjalanan seharian penuh. Dengan bekal seadanya, Arman berangkat sendiri, meninggalkan keluarganya dalam perlindungan beberapa tetangga. Hutan dan jalan setapak yang dilalui terasa seperti menguji tekadnya. Angin yang menderu, suara binatang buas, dan bayangan gelap seperti mengintai di sepanjang perjalanan. Setibanya di desa Ki Sukma, suasana terasa sunyi dan menenangkan, seperti dunia yang berbeda dari desa Arman yang kini dipenuhi teror. Rumah Ki Sukma adalah sebuah gubuk sederhana di tepi sungai dengan pepohonan besar yang menjulang di sekitarnya.
Ki Sukma menyambut Arman dengan sorot mata tajam, seolah-olah ia sudah mengetahui tujuan kedatangan tamunya. Kau membawa beban yang berat, nak. Tapi aku tahu, kau datang karena ingin mengakhirinya, ucap Ki Sukma sambil menyuruh Arman duduk di tikar pandan. Setelah mendengar cerita Arman, Ki Sukma menghela nafas panjang. Ratu siluman ular adalah makhluk gaib yang sangat kuat energinya. Kau tidak hanya membuat perjanjian dengannya, tetapi kau telah memberi makan energinya melalui tumbal-tumbal itu, sehingga dia sangat kuat. Kini dia menginginkan ikatan yang lebih kuat, darah keluargamu sendiri. Arman gemetar mendengar penjelasan itu. Apakah ada cara untuk memutus perjanjian ini, Ki? Saya rela kehilangan segalanya, asal anak saya bisa selamat, Ki, pintanya penuh harap. Ki Sukma mengangguk pelan. Ia memperingatkan, ada ritual untuk memutus perjanjian ini. Tapi kau harus menghadapi Ratu Siluman Ular secara langsung di tempat kau membuat perjanjian. Dalam ritual itu, nyawamu akan menjadi taruhan. Jika kau gagal, bukan hanya anakmu yang hilang, tetapi seluruh keluargamu juga akan menjadi mangsanya. Ritual ini memerlukan persiapan khusus. Ki Sukma meminta Arman untuk membawa beberapa benda keris pusaka, bunga kantil, dan kain putih yang telah diberkahi. Ia juga harus berpuasa dan bermeditasi selama 3 hari untuk memperkuat mental dan jiwanya. Ritual ini tidak hanya tentang keberanian, tetapi juga ketulusan. Kau harus menunjukkan pada Ratu Siluman Ular bahwa kau ingin memutus perjanjian tersebut dan tidak akan lagi tunduk pada kehendaknya. Arman mengikuti semua instruksi dengan sungguh-sungguh. Selama 3 hari ia merenungkan segala kesalahan dan keserakahannya. Dalam hatinya ia berjanji bahwa jika keluarganya selamat, ia akan melepaskan semua kekayaan yang telah ia dapatkan dari perjanjian ini. Di malam terakhir persiapan, Ki Sukma memanggil Arman dan memberikan peringatan terakhir. Kau harus kuat dan tidak gentar menghadapi wujud aslinya. Jika kau menunjukkan ketakutan atau menyerah, semuanya akan berakhir dalam kehancuran. Arman mengangguk meski rasa takut masih menghantui pikirannya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Arini dan keluarganya. Dengan keris pusaka di tangan dan doa di hati, ia bersiap kembali ke gua tempat awal mula semua ini terjadi. Namun Ki Sukma mengingatkan bahwa keberhasilan ritual ini juga bergantung pada kekuatan doa dari keluarganya. Mintalah istrimu untuk berdoa tanpa henti selama kau melaksanakan ritual ini. Doa adalah tamengmu dalam menghadapi kegelapan. Arman pun kembali ke rumah dengan tekad bulat, siap menghadapi segala konsekuensi demi membebaskan keluarganya dari cengkeraman Ratu Siluman Ular. Ritual yang akan ia jalani bukan hanya pertarungan dengan makhluk gaib, tetapi juga ujian terhadap keberanian, penyesalan dan cintanya pada keluarga. Malam itu hutan sungkup kembali menyelimuti Arman dalam keheningan yang mencekam. Ia tidak lagi sendiri. Di sisinya berjalan Ki Sukma yang memimpin langkah dengan tenang meski aura gelap terasa menekan. Di tangan Ki Sukma terdapat keris pusaka, kain putih yang telah diberkahi, dan dupa menyala yang mengeluarkan aroma menyengat. Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Tetapi tatapan penuh keyakinan dari Ki Sukma memberinya keberanian. Ingat, kau tidak boleh menunjukkan ketakutan, kata Ki Sukma sebelum mereka melangkah masuk ke gua. Di dalam gua, suasana terasa lebih dingin dan lembab daripada sebelumnya. Suara angin yang melengking di antara celah-celah batu seperti bisikan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ki Sukma menyalakan dupa di depan altar batu di tengah gua. Ia mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, membuat udara di sekeliling mereka terasa bergetar. Tiba-tiba suara desis ular memenuhi gua. Semakin lama semakin keras hingga menggema. Dari kegelapan, sosok yang pernah Arman lihat dalam mimpinya muncul. Sang Ratu Siluman Ular menampakkan wujud aslinya. Tubuh ular raksasa dengan sisik berkilauan seperti batu permata. Kepala berbentuk manusia perempuan dengan rambut hitam panjang, tetapi matanya bersinar seperti api. Kau telah membuat perjanjian denganku. Kau tidak bisa melarikan diri. Arman bergetar, tetapi ia mencoba mengumpulkan keberanian. Aku di sini untuk memutus perjanjian itu. Aku menyesali keserakahan dan kebodohanku, jawabnya dengan suara serak. Ki Sukma berdiri di depan Arman, membentangkan kain putih yang diberkati. Dengan kuasa yang maha kuasa,
Aku di sini untuk memutus ikatan gaib ini, ucap Ki Sukma lantang sambil menusukkan keris pusaka ke dalam dupa yang membara. Asap tebal dengan aroma tajam mengepul memenuhi goa, membuat sang ratu mengerang marah. Kau berani melawanku? Sang ratu melingkarkan tubuhnya yang besar di sekitar mereka, menciptakan lingkaran yang membuat suasana semakin menyesakkan. Ki Sukma melanjutkan mantranya, tetapi tiba-tiba ratu siluman ular mengerang, menyerang, melesatkan tubuhnya ke arah Arman, dan dalam sekejap Arman merasa tubuhnya dingin membeku, seperti kehilangan kekuatan. Ia melihat wajah sang ratu begitu dekat, gigi tajamnya siap mencekam. Arman teringat kata-kata Ki Sukma, jangan tunjukkan ketakutanmu. Dengan sisa tenaga, ia menatap mata sang ratu dan berteriak, aku tidak takut padamu, aku memilih keluargaku daripada kekayaanmu. Serangan sang ratu berhenti sejenak, tetapi desisnya semakin keras, mengguncang goa. Ki Sukma mengambil kesempatan ini untuk melanjutkan mantranya, mengarahkan keris pusaka ke arah sang ratu sambil menancapkan ujungnya ke tanah goa. Dengan ini aku mengembalikanmu ke tempat asalmu. Bek. Sang ratu mengerang keras. Tubuhnya menggeliat, membuat dinding gua bergetar. Suara-suara gaib memenuhi ruangan, seolah-olah ada ribuan makhluk berteriak bersamaan. Arman merasa tubuhnya hampir roboh, tetapi ia ingat bahwa kekuatan terbesarnya adalah cintanya kepada keluarganya. Dalam hati ia berdoa dengan tulus, memohon ampunan atas dosa-dosa besarnya dan perlindungan bagi Lina dan Arini. Ki Sukma akhirnya menyelesaikan ritual dengan menghantamkan keris pusaka ke altar batu. Asap hitam pekat mengepul, menyelimuti sang ratu yang mengerang kesakitan. Tubuh raksasa itu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak aroma busuk yang menyengat. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, suara sang ratu bergema. Kau mungkin bebas dariku manusia, tetapi ingatlah kekayaan telah kau nikmati akan menjadi kutukanmu. Goa menjadi sunyi, Arman terduduk lemas, sementara Ki Sukma menghapus keringat di dahinya. Kau telah melakukannya, nak, tapi kau harus bersiap menerima semua akibat dari perjanjian yang telah kau batalkan. Arman hanya bisa mengangguk, merasa lega sekaligus takut akan masa depan yang menantinya. Meski ia kehilangan kekayaan yang telah memberinya kemudahan beberapa tahun belakangan, ia tahu telah mengambil keputusan yang benar demi menyelamatkan anak semata wayangnya. Dengan langkah berat mereka meninggalkan goa, meninggalkan semua mimpi buruk yang selama ini menghantui hidup Arman. Namun ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara kotor tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Arman kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Sesuai dengan kata sang ratu siluman ular, kekayaan yang pernah ia nikmati mulai menghilang satu persatu. Usahanya bangkrut dalam waktu singkat, pelanggan setia pergi, mitra bisnis memutuskan hubungan, dan asetnya tersita untuk membayar utang. Rumah megah yang dulu menjadi lambang kesuksesannya kini kosong dan gelap. Hanya Lina dan Arini yang tetap setia berada di sisinya. Arman menyadari bahwa meskipun ia kehilangan segalanya, cinta keluarganya adalah harta yang tidak ternilai. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat ia mencoba membangun kembali kehidupannya dari nol, kesulitan semakin menerpa dirinya. Tapi sekarang bagi Arman adalah keluarganya nomor satu, istri dan anaknya. Arman berdiri di depan rumah kecilnya sekarang yang sederhana, menatap matahari terbenam bersama Lina dan Arini. Dalam hatinya ia merasa tenang, meskipun bayangan masa lalunya masih menghantui. Kekayaan bisa hilang, tetapi keluarga adalah kekayaan sejati. Dan dalam hidup tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.